Salam sejahtera bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Leeds, Light in the City. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, budaya perkotaan menuntut kedewasaan kita di dalam bersikap, di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak. Dan salah satu persoalan yang saat ini seringkali muncul dan menjadi persoalan yang ramai terjadi di kota manapun juga adalah masalah perselingkuhan. Dan kita akan membahas tentang persoalan ini, tetapi saya mau ingatkan kembali akan firman Tuhan yang dikatakan dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Anda ingin mengalami kesejahteraan dalam hidup Anda. Tetapi untuk bisa mengalami kesejahteraan hidup kita, maka kita juga harus berupaya untuk bisa mensejahterakan kota di mana Tuhan mengutus Anda. Dan pada saat ini, sebelum kita akan membicarakan tentang persoalan perselingkuhan, telah hadir seorang hamba Tuhan, yaitu Dr. Mika Sulistiono. Terima kasih untuk kesediaannya Pak kembali dalam program ini. Ya, selamat berjumpa kembali pemirsa dimanapun Anda berada. Kami ada di sini untuk melayani Anda sekalian. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mengirimkan kesaksian dan berbagi pergumulan dengan kami, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Saya senang sekali dan kita akan membahasnya mungkin dalam episode-episode kali ini maupun berikutnya, dan biarlah ini bisa menjadi berkat bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan membahas tentang masalah perselingkuhan, tetapi kita disadarkan dulu bahwa kehidupan perkotaan yang serba cepat dan orang juga begitu disibukkan dengan pekerjaan, seringkali banyak orang yang kerja keluar kota atau berangkat pagi pulang sampai larut malam. Komunikasi dengan pasangan hidupnya sangat renggang. Sekalipun ada handphone, tetapi kadang-kadang tidak bisa diangkat. Lalu dia lebih banyak komunikasi dengan teman sekerjanya. Dia di kantor dengan teman sekerjanya, mungkin juga makan siang dengan teman sekerjanya, dan mungkin juga pergi bersama-sama dengan teman sekerjanya. Dan tidak mustahil terjadi persoalan soal kehilangan kesetiaan dengan pasangan hidupnya dan beralih kepada orang lain. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya ingat dengan apa yang disaksikan dalam Alkitab tentang kota Sodom dan Gomora, bagaimana kota ini ditunggang-balikan oleh Tuhan karena perilaku kehidupan orang-orang di sana. Ketika mereka tidak bisa lagi mengontrol diri, ketika mereka tidak lagi menjaga kekudusan sebuah pernikahan, tetapi mereka melakukan perzinahan seorang dengan yang lain, bahkan melakukan persetubuhan-persetubuhan yang tidak wajar, dan Tuhan muak dengan kota ini. Pernah juga terjadi Pak di dalam sejarah kota Lisboa di Spanyol, di mana kota ini memang ada banyak gereja di sana, tetapi kehidupan perkotaan ini sungguh-sungguh digambarkan seperti Sodom dan Gomora, dan Tuhan menunggang-balikan kota ini. Nah, saya kira persoalan budaya perkotaan yang penuh dengan kebebasan ini, di sini kita perlu hikmat untuk bisa mengendalikan diri. Saya ingin bacakan sebetulnya SMS yang berkali-kali dalam komunikasi terjadi dengan seorang ibu dari Papua, dari Jayapura, dan saya menyimpulkan dengan lewat ini. Saya akan bacakan saja. Gini, Shalom, salam dalam Tuhan Yesus untuk para pengasuh program Leeds. Melalui SMS saya mohon dukungan doa bagi pergumulan rumah tangga kami. Saat ini suami selingkuh dengan seorang perempuan di Jakarta. Rupanya ketika ia tugas beberapa minggu di Jakarta, ada seorang janda kaya yang naksir dan menggodanya. Suami saya yang sudah lama ingin pindah ke Jakarta dan hidup di kota yang serba modern itu, melihat ini sebagai kesempatan. Yang membuat saya sedih, baik suami dan keluarga dari pihak suami, mereka berusaha untuk menceraikan kami. Padahal saya yakin bahwa pernikahan kami adalah pernikahan yang kudus karena diteguhkan dan diberkati di gereja. Saat ini saya
suami saya tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada kami, malahan ia memberikan tunjangan nafkah pada pihak keluarganya, gitu ya. Dan selalu berdoa, dia bilang, agar suami atau papa kembali bersama dengan kami. Saya dan anak-anak tetap mengasihi dia, sekalipun hati kami sangat sedih. Selain mohon dukungan doa dari Bapak Ibu, tolong berikan arahan kepada kami sekeluarga apa yang harus kami lakukan dan sampai kapan kami harus tetap bertahan. Tindakan apa yang perlu saya lakukan terhadap pihak keluarga suami saya yang selalu mendesak saya untuk bercerai. Saya yakin banyak juga ibu-ibu yang menonton program ini mengalami hal yang sama dengan saya, yaitu dikhianati oleh suaminya. Mohon berikan arahan kepada kami bagaimana menjaga keharmonisan keluarga agar suami tidak selingkuh, terutama suami yang pekerjaannya kadang-kadang harus keluar kota. Begitu Pak, ini mungkin bisa ditanggapi ya. Ya, saya kira inilah gambaran dari mulai rontoknya satuan-satuan sendi-sendi keluarga ketika terjadi pergeseran kehidupan dari budaya tradisional kepada budaya modern, di mana dalam konteks budaya tradisional keluarga-keluarga inti berkumpul bersatu, masih ada komunikasi, masih ada ibadah keluarga. Begitu masuk budaya modern, demi nafkah, demi kehidupan, satu harus pergi ke kota, mungkin anak, bahkan suami. Dan pada akhirnya seperti inilah yang terjadi. Dan saya kira ini sebenarnya kasus yang umum terjadi dalam kehidupan keluarga. Tapi pertama saya mau katakan bahwa ibu dan anak-anak yang sedang menanti bapak, saya memandangnya positif. Dari ibu dan anak-anak masih ada kerinduan untuk tetap bersatu, mengalami rekonsiliasi. Bagi saya, ketika saya melakukan konseling, saya selalu memprioritaskan orang yang terbuka untuk kembali kepada kaidah-kaidah yang benar kita prioritaskan. Mungkin saya tidak bisa menjangkau atau menyentuh melalui sharing saat ini kepada bapak di kota itu ataupun mungkin keluarga, tetapi bagi ibu, saya kira tugas saya, tugas kita, terutama bagi ibu yang mau masalahnya diselesaikan. Pertama-tama Bu, memang biasanya perselingkuhan itu terjadi ya karena komunikasi, karena ada jarak waktu, tempat yang begitu jauh, satu sisi. Tapi itu sebenarnya saya anggap sebagai faktor kedua. Faktor pertama adalah ketika komunikasi, keakraban, harmonisasi dalam keluarga secara internal rapuh, maka faktor-faktor di luar itu akan memperkuat. Menggoda orang jatuh, membuat orang gampang jatuh. Jadi saya kira apapun masalah keluarga, entah sudah selingkuh atau baru akan selingkuh atau cerai apapun, saya selalu katakan dua-duanya punya kesalahan. Dua-duanya punya kesalahan. Persoalan bahwa satu kadarnya lebih kuat atau lebih ringan itu persoalan lain. Kalau keluarga itu ada dalam keutuhan, saling mengasihi, saling memberkati, saling memuaskan satu sama lain, agaknya pengaruh-pengaruh luar itu bisa dieliminir, bahkan bisa diatasi. Saya kira saya senang ketika saya membaca Efesus, jelas sekali, hai suami kasih istrimu, hai istri hormati suamimu. Yang menarik bagi saya, tindakan-tindakan itulah tindakan-tindakan yang proaktif. Jadi seorang istri seharusnya memang mengasihi suami tanpa menunggu seorang istri menghormati suami tanpa menunggu apakah dia dikasih tidak dikasihi. Pokoknya tugas saya menghormati suami, entah dia mengasihi atau tidak mengasihi. Suami juga begitu, proaktif. Saya akan mengasihi istri saya, entah istri saya menghormati tidak menghormati. Ini persoalannya. Seringkali deal-deal dalam keluarga, dalam membangun harmonisasi, selalu orang, saya akan mengasihi kamu kalau saya menghormati. Kalau dia menghormati, menghormati aku, dan saya akan menghormati kamu kalau saya mengasihi. Kalau dia mengasihi mengasihi saya. Saya kira ini persoalan yang sangat-sangat fundamental. Jadi ini kuncinya, bahwa coba cek baik-baik, Ibu, saya tidak bermaksud membenarkan tindakan Bapak, tetapi Ibu yang mau sharing dengan kami, saya merasa baik kalau kita koreksi juga, ya kan? Jangan-jangan selama di rumah pelayanan Ibu, penghormatan Ibu tidak sungguh-sungguh kuat dan proaktif, sehingga ketika di luar ada wanita yang lebih menarik dia. Ini sering terjadi sebenarnya dalam dunia-dunia bisnis atau apa, seorang bos jatuh dengan sekretarisnya
Karena mungkin di tempat itu dia dihormati oleh sekretarisnya. Iya. Ya pak. Sementara di rumah lebih banyak diomongin istrinya, dikritik segala kekurangannya. Bahkan seolah-olah istri sepertinya mau memberi masukan padahal menguasai. Papi, nanti harus begini ya, habis itu begini ya, habis itu begini. Dia sepertinya memberi masukan padahal sesungguhnya dia mulai menguasai suami. Betul. Secara hakikat berarti dia mengalami hubungan sungsang. Istri yang seharusnya taat tunduk pada suami, dia mulai mendikte dan menguasai suami. Saya kira, Ibu, mohon maaf saya tidak bermaksud membenarkan Bapak, tapi karena Ibu yang terbuka pada kita, jadi lebih baik Ibu bangun kembali. Adakah sesuatu yang hilang yang Ibu lakukan pada Bapak? Walaupun saya katakan ya memang ini suami ini bagaimana kok bisa begitu, kok sampai meninggalkan rumah, ketemu wanita lain, bahkan juga keluarga juga sepertinya mendukung. Ya, sebetulnya dia tidak meninggalkan rumah, dia itu bekerja sekali-sekali keluar kota. Ya. Maksud saya lebih jauh, kenapa kok sampai sejauh itu ya, bahkan kepincut ya, tertarik ya. Lalu ini hukum rumput tetangga lebih hijau ya. Itu sebabnya bikinlah rumput sendiri lebih hijau kan itu ya. Jadi saya kira bagi ibu saya menghargai bahwa ibu komitmen terhadap anak ya, terhadap keluarga dan selalu merindukan Bapak. Menghadapi mertua saya kira yang meminta cerai, ibu sebagai orang percaya katakan, mohon maaf, ini dalil dan panggilan Tuhan. Saya tidak akan pernah mau diceraikan. Saya tidak akan pernah mau. Karena bagaimanapun juga perceraian selalu akan membawa buah-buah yang negatif. Mungkin orang bilang, oh kami pisah baik-baik, tapi jangan lupa anakmu melihat contohmu, one day dia bisa juga memakai cara yang sama. Dan tidak ada orang yang benar-benar pisah dengan kondisi baik-baik. Kalau baik-baik itu artinya kembali normal, salaman lagi dan memandang sebagai orang berada. Saya kira itu tidak mungkin. Jadi bagi saya ibu, tolong ibu dengan rendah hati dan lemah lembut mengatakan, maaf ibu bapak, saya berkeputusan berkomitmen pada firman Tuhan. Karena ibu mengatakan bahwa saya diberkati di gereja melalui pernikahan kudus, maka ibu seharusnya komitmen pada pernikahan kudus itu. Jadi hormati pernikahan itu. Bahkan firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus, bahkan kalau kamu berpasangan dan orang tidak percaya pun, dia mau hidup dengan kamu, jangan diceraikan. Betul. Apalagi dengan orang bahkan percaya. Dia bisa menguduskan pasangan menguduskan orang tidak percaya. Itu yang pertama. Jadi ibu saya dorong untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap memelihara anak-anak. Saya kira nanti anak-anak akan bangga ketika maminya berkeputusan saya tidak akan menikah. Seandainya sampai berani begitu, luar biasa. Anaknya satu ketika akan menikah, ketika akan menikah juga berkata, yes, saya akan menjaga pernikahan. Saya tidak akan mau divorce, split, karena saya mengasihi Tuhan. Bagi ibu terhadap bapak, saya kira ibu, kalau ibu terbuka terhadap konseling, berarti terbuka terhadap kemungkinan cara-cara yang kadang kita belum bisa terima. Mungkin nggak ibu SMS ke bapak atau kontak papi, entah apapun keberadaanmu, aku rindu kamu. Berani nggak ibu berkata, papi, kalau selama ini aku melukai kamu, mungkin kamu tidak puas dengan pelayananku, aku minta maaf dan aku akan mencoba kembali. Saya punya pengalaman, ini pendeta lagi ya. Jadi pendeta dan istrinya berkelahi dia. Aku yang benar, kamu yang benar. Pokoknya yang namanya membenarkan diri sendiri itu kalau tidak benar-benar berani akrobat merendahkan hati, selalu akan tidak terselesaikan konflik itu. Jadi pada waktu tegang-tegang begitu, suami yang pendeta bilang begini, mami maafkan aku ya, aku yang salah. Tapi ini di budaya kita kan tidak mungkin bisa terima laki-laki masa diinjak-injak perempuan, hancur dong harga diri kan gitu ya. Tapi pendeta ini berkata, maafkan saya bersalah, mungkin selama ini saya terlalu sibuk, saya mengabaikan kamu. Apa yang terjadi? Ketika dia menyadari kekeliruannya, istrinya langsung, oh aku juga yang salah, aku juga. Akhirnya peluk-pelukan. Jadi tidak ada konflik yang tidak bisa terselesaikan kecuali kita selalu mengatakan diri kita benar. Jadi ibu, saya menghormati ibu sebagai barangkali anggaplah sebagai pihak yang menderita. Tapi dalam Kristus, saya ingat dalam 1 Korintus, bukan tidakkah kamu rela menderita ketidakadilan supaya sebuah konflik itu bisa lebih diperkecil bahkan diselesaikan. Jadi saran saya kepada ibu, selain berdoa, menenangkan hati, mendampingi anak-anak dan selalu kukuh kepada panggilan pernikahan kudus,
Jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk mencari jalan keluar. Mungkin Bapak sekarang sedang mengeraskan hati untuk, saya tidak mau ngomong, pokoknya harus cerai. Ya itu kalau dia ambil itu keputusan dia. Tapi ibu sebagai pihak yang mau terbuka, berani nggak seperti itu? Karena kalau Yesus rela menderita kerugian demi pemulihan hubungan manusia dengan Allah, maka kita sebagai orang percaya, ya. Jadi kalah itu belum tentu bangkrut, ya. Mengalah bagi kebenaran itu kemenangan. Baik, puji Tuhan. Ya pemirsa, ini merupakan sebuah penguatan yang sangat indah untuk ibu yang saat ini sedang bergumul. Kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah puji-pujian berikut ini. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Leeds, Light in the City. Pemirsa, sekali lagi saya mau ingatkan pemirsa, jika ada yang mau men-sharingkan pergumulan atau pertanyaan-pertanyaan, kesaksian, dan memohon dukungan doa, silakan kirimkan ke alamat email dan SMS berikut ini. Kita akan lanjutkan pembicaraan tentang perselingkuhan tadi. Dan satu hal tadi ada diungkapkan oleh ibu ini bahwa pihak keluarga suami itu justru mendesak supaya bercerai saja. Padahal ini kan keluarga Kristen juga. Ini mungkin Bapak bisa menanggapi. Ya, saya kira inilah realita. Saya selalu katakan bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen sungguh mau hidupnya berakar pada firman Tuhan. Padahal sesungguhnya keluarga tahu juga waktu itu masuk dalam pernikahan kudus dan lain sebagainya. Kadang saya berpikir, sesungguhnya kalau keluarga dari suami ini pun mengalami hal serupa, saya kira dia juga tidak akan terima kalau misalnya suami meninggalkan atau istri meninggalkan. Mereka juga tetap rindu bersatu. Betul. Rindu bersatu. Tapi mengapa dia begitu gampang untuk mendorong terjadinya perceraian, bahkan mendesak menantunya? Itu sesuatu yang saya kira tidak bisa kita terima dalam konsep umum sekalipun, ya. Entah apapun alasannya. Dan yang kedua, saya kira kembali pada prinsip firman Tuhan. Mengapa dia begitu saja ingin melanggar, ingin menolak tatanan firman Tuhan dalam hal bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang sudah dipersekutukan Allah dalam pernikahan kudus diceraikan oleh manusia. Saya kira itu sesuatu yang penting banget. Memang
ini keprihatinan kita pada akhir-akhir ini bahwa banyak orang-orang percaya yang menurunkan, mengendorkan kekuatan, nilai, kekudusan pernikahan. Kadang pernikahan hanya sekedar mampir, pemuasan nafsu, atau ada pernikahan percobaan dan sebagainya. Saya kira terjadi kelunturan makna bahwa pernikahan itu sesungguhnya desain Allah. Pernikahan itu sesungguhnya kehendak Tuhan. Pernikahan itu bukan sedang berbicara dua gender, anak manusia laki-laki dan perempuan saling tertarik dan kemudian menyatukan diri dalam pernikahan. Tetapi pernikahan adalah keinginan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan menikah itu bukan pilihan. Menikah itu adalah panggilan. Ya. Jadi semua orang dimanapun juga diciptakan Tuhan untuk menikah. Ya. Jadi dari dalil itu saja saya kira ya memang menyedihkan. Mengapa begitu gampang? Kalau ini terus dilakukan selain melanggar firman Tuhan, tentu saya kira ini akan membuka celah berikutnya. Betul. Bagaimana kalau nanti anaknya yang kemudian dapat wanita lain yang adalah selingkuhan tadi, kemudian tidak cocok, pisah lagi. Itu berarti ada potensi dia akan menyarankan lagi. Makin tidak berani konsisten pada firman Tuhan, makin akan tidak berani lagi kemudian makin bebas lagi untuk membiarkan firman Tuhan diacak-acak. Saya ini sesuatu yang tragis. Dan saya menyarankan keluarga dari suami, saya tidak tahu apakah harap mendengar, tolong renungkan baik-baik. Ketika ibu menyarankan untuk bercerai dan menyarankan menantu untuk berpisah dengan anaknya, pikiran baik-baik. Di situ ada anak, ya, dan ibu juga punya anak. Cucunya malah ya. Ada cucu, ya, yang selalu rindu persatuan, persekutuan. Ya. Dan dia tidak sadar bahwa krisis keluarga, kekacauan rumah tangga akan selalu mengakibatkan kekacauan berikutnya. Jadi saya merasa bahwa dari ibu menantu, saya sarankan ibu tetap lemah lembut. Jangan tanggapi, ibu harus tetap yakin pada dasar firman Tuhan. Tapi jangan konfrontasi, memaki-maki mertua, ya, tunjukkan. Karena kekasaran itu akan teredam dengan ketenangan dan berkat. Ya. Ibu tidak usah tanggapi, ibu tidak usah terjebak dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Doakan, tetapi juga tetap tampilkan entah kepada suami, tadi saya sudah sarankan, kepada mertua juga. Ya, kepada mertua. Jangan ciptakan permusuhan. Kalau sampai terpaksa ibu diceraikan, harap itu bukan dari keinginan ibu, tapi biarkan itu keputusan mereka. Tapi suatu keputusan yang kontradiksi dengan firman Tuhan. Kadang-kadang orang suka gengsi, Pak. Untuk diceraikan itu rasanya kok jadi rendah begitu ya. Tetapi gua yang ceraiin dia, wah rasanya tinggi. Padahal sebetulnya dia sedang melanggar firman Tuhan. Justru dia pada dalam posisi yang lemah ya sebetulnya secara firman Tuhan. Mungkin pada saat ini juga Bapak bisa memberikan pengarahan, karena persoalan perselingkuhan ini rasanya sekarang ini semakin masif terjadi di berbagai tempat. Bagaimana Bapak bisa memberikan pengarah bagi mereka yang saat ini jatuh dalam dosa perselingkuhan? Ya, bagi yang sudah jatuh, apalagi dia mengakui Yesus Kristus Tuhan, pulang. Anakmu, paling tidak anakmu merindukan kamu. Kalau kamu sedang tegang dengan istrimu, ya mintalah kekuatan Tuhan untuk kontrol diri. Ingat baik-baik ketika engkau jatuh cinta, ketika engkau memuja-muji. Dan namanya jatuh cinta selalu bertemu dengan orang yang tidak sempurna. Dan kamu berkata, saya akan melayani kamu, saya menerima kekuranganmu. Ingat baik-baik itu. Dan sampai kapanpun kamu tetap kurang, dia kurang. Jadi pulanglah kamu, ingat anak-anakmu. Karena kalau kamu menjadi anak, jadi kalau kamu dalam posisi anak, saya kira kamu terluka juga. Jadi bagi saya selalu ada pintu pemulihan, ya. Saya yakin kalau kasus seperti ini diselesaikan, biasanya itu keluarga mengalami pertumbuhan cinta yang extraordinary, luar biasa. Dari pernah gagal dan kemudian bersatu itu daya lengketnya luar biasa gitu ya. Jadi saya berdoa dan saya berharap suami-suami, bahkan mungkin juga istri, karena yang selingkuh bukan hanya suami. Zaman sekarang saling bertanding ya. Ya, jadi selingkuh itu karena selingan karena hati angkuh ya kan? Oh begitu ya. Jadi saya kira itu, hati angkuh. Ya, itu saya kira sampai kapanpun kalau kamu menyelesaikan ketidakcocokan dengan istrimu dengan mencari wanita lain, nanti kamu dengan wanita itu lagi ada ketidakcocokan, cari wanita lain. Lebih baik disembuhkan, ya. Dan kamu kalau sadar bahwa ya istri saya begini-begini, ya kamu harus belajar mengerti juga. Dan saya juga menyarankan tadi untuk istri juga punya sikap positif. Itu dari sisi mereka.
dari sisi yang lain, untuk menghindari perselingkuhan, untuk menghindari split, divorce, saya kira gereja juga punya peran penting. Saya rindu bahwa gereja Tuhan mengadakan sesi-sesi acara-acara di mana keluarga sering kumpul. Betul. Seringkali pertemuan ibadah kita itu terlalu kategorial. Remaja, sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu. Jarang di gereja ada pertemuan yang keluarga ya. Jadi kebaktian ada suami, ada istri, ada anak di situ. Bayangkan, setiap hari sudah dipisahkan oleh kerja, dipisahkan oleh studi. Ini karena dunia modern, gereja lagi. dipisahkan oleh gereja lagi dalam segmennya. Jadi saya kira family day itu sangat penting. Betul. Sangat penting. Jadi tolong gereja memfasilitasi, kalau perlu ya, kalau misalkan saya memimpin gereja, di sekitar gereja itu ada ruangan-ruangan untuk keluarga. Habis kebaktian, mari silakan kumpul. Ibu, bapak, anak-anak, bahkan mungkin eyangnya, grandpa, grandma, cucunya kumpul di situ, supaya suasana kesatuan itu dikuatkan. Betul. Nah, kadang kita, jujur saja, saya tidak malu untuk bela-belaan. Sekali lagi, gereja menjadi agen Tuhan untuk membina keluarga. Gereja bukan hanya menjadi agen untuk memberitahu kebenaran tentang Kristus, tapi kehidupan keluarga. Bahkan Pak Untung, dalam konteks remaja pemuda, saya sarankan, pemuda remaja itu biarlah ketemu pacarnya di gereja. Betul. Yang ditolak kan adegan pacaran, tapi bertemu pacarnya di gereja itu positif. Jadi sediakan di situ. Kalau pacaran sehat, pertunangan sehat, menikah sehat. Betul. Jadi jangan bilang begini, jangan ketemu pacarmu di sini, tabu itu. Kalau ketemu di luar gereja, bahaya. Begitu ketemu pacarnya di tempat-tempat tersembunyi, di tempat rekreasi, bahaya. Di Maribaya, atau di gunung-gunung, bahaya. Atau di kuburan. Jadi maksud saya, kesatuan gereja keluarga dikuatkan, gereja membantu. Saya berharap perselingkuhan, perceraian diperkecil. Kalau anaknya kumpul dengan bapaknya, ibunya, bangga kan? Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Tuhan, pemirsa, tentu ini bisa menolong saudara-saudara untuk bisa mengatasi bagaimana menghadapi pasangan hidup kita yang berselingkuh, dan juga mungkin kita juga diajak untuk mengkoreksi diri. Mungkin Pak Mika bisa menutup program ini dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus, ada banyak perkelahian, perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Sesungguhnya dimulai dari komunitas keluarga yang seringkali retak dan berantakan. Apa yang dibentuk dalam keluarga bisa mencuat kemudian hari dalam masyarakat. Itu sebabnya kami berdoa untuk keluarga-keluarga dimanapun juga berada. Keluarga-keluarga yang mengandalkan dan beriman pada Kristus, yang dipanggil untuk menjadi terang. Kami berdoa supaya mereka tidak terseret pada pola-pola yang rusak di dunia ini, tetapi mereka berani mencuat menjadi terang, menjaga harmonisasi, komitmen pada firman Tuhan, komitmen kepada istri, kepada suami, kepada anak. Tuhan, Engkau merindukan bahwa keluarga di mana ajang gambar dan rupa Allah diturunkan benar-benar terpelihara. Hati kami selalu sedih, dan kami berdoa untuk ibu yang baru saja sharing melalui SMS. Jamah dia, kuatkan dia, mampukan dia untuk tetap menyatakan berkat bagi suaminya, menyatakan berkat bagi mertuanya. Apapun yang akan dihadapi, kami berharap yang baik, pulih sesuai dengan firman Tuhan yang kami harapkan. Tetapi apapun yang buruk terjadi sekalipun, kami berdoa supaya ibu ini tetap teguh dalam Tuhan, mengasihi anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat setiap orang-orang yang sekarang sedang sakit hati karena pasangannya, anak-anak yang sakit hati karena orang tuanya, istri-istri yang sakit hati karena suaminya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh kelembutan hati mengalir dalam hidup mereka. Terpuji namamu, terima kasih buat intervensi Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, semoga apa yang menjadi perbincangan kali ini sungguh boleh memberkati kehidupan saudara-saudara. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jika ada pergumulan, kesaksian, sharing, pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita bahas, maupun permohonan dukungan doa, silakan kirimkan email dan SMS berikut ini. Tuhan memberkati Anda.